Selamat pagi kawan-kawan. Good morning. Selamat pagi. Aja di-share. Selamat pagi kawan. Halo Lia Formosa, Ines Azza. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Nanti kita bakal ngomongin informasi naker, terus begitu ngobrol-ngobrol tentang informasi yang ada di Taiwan. Ayu Rena, An juga. An, Neng Formosa. Siti Robia juga An. Nova Intan Sari An. Dari Hualien juga menyimak. Aning Wow. pagi. Pingtong juga hadir. Uce Melo. Noxlina juga An. Ayo, dari mana saja nih? Oke, kita mulai yuk. Tahu yang juga menyapa. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, pagi semuanya. Iya, Salam apa jumpa. herdang ya. Hardang. Oke. Panas. Panas ya. Hardang tuh panas ya. Ya, bahasa Sunda. Kirain selamat pagi. Oh ya, Iya, sampai hari ini gue pikir tuh hardang tuh selamat pagi gitu loh. Oh, hardang itu artinya panas. Hardang. Oke. Padahal berharap banget ya kalau minggu ini tuh Taiwan bakal diguyur hujan terus minggu berturut-turut, jangan berhenti. Karena sekarang tuh Taiwan lagi kekurangan air, Krisis bapak-bapak, air. ibu-ibu sekalian. Bukan cuma krisis ekonomi, Krisis air juga. Krisis Waduh, air airnya juga. makin menipis. Oke, Pengennya jeruk nipis, seger rasanya. biar nggak sering pipis. Bisa aja. Iya. Teman-teman sekalian, gimana ramalan zodiak kamu minggu ini? Silakan tulis saja zodiak kamu di bawah ini ya. Kalau misalkan kepengen tahu zodiak kamu untuk 1 minggu ke depan seperti apa, tinggalin aja zodiak kamu di sini ya. Tulis aja di bawah ini, nanti bakal dijawab oleh sistem zodiak kamu minggu ini seperti apa kondisinya ya. Kak Amina zodiaknya apa sih? Libra. Libra ya, bentar. Timbang sana timbang sini. Oh ya? Ha-ha. Orangnya suka nimbang-nimbang ya, Iya. termasuk berat badan. Kalau berat badan nggak berani kagum. Kenapa? Kalau nimbang mesti bawa parang. Ayo lu yang bener gitu. Angkanya yang bener ya. Harus ideal ya gitu. Jangan lebih dari harapan aku gitu. Mungkin Jangan dimulainya lebih dari yang aku harapkan gitu. mungkin dimulai dari dimulai dari minus 20 gitu. Supaya untuk menenangkan batin gitu loh. Timbangan takut sama Amin. Bawa parang. Oke, Libra ya. Iya. Libra katanya di tanggal 23 sampai 22, dari tanggal 23 September ya, hampir satu pekan ke depan, katanya kamu tak akan pernah bisa membaca apa saja yang pernah dilalui seseorang dalam kehidupannya. Iyalah, kamu bukan tukang ramal. Iya. Kedua, Kapan aku baca-baca? percintaan. Heeh. Kamu single apa couple? Couple dong. Couple ya. Ada triple. Triple. Dia punya imajinasi, punya suami 2. Couple katanya libatkan pasangan mau kamu dalam urusan hidupmu akan membuatnya merasa dihargai. Makanya jangan cuman kalau mau beli baju bermerek tuh beliin dia gitu loh. Oh, Dia iya? bilang katanya melibatkan dia ya. Iya, dalam Suruh urusan suami hidup. beliin. Iya. Jadi kalau nyuci piring suami nyuci Iya. gitu. Nyapu suami nyapu, Iya. ngepel suami ngepel. Ntar lo jadi single loh. Langsung dipecat gitu ya. Enggak dipaketin, dikirim, masuk kardus bawa Iya. pulang Indonesia. Iya, dikirim balik. Soal keuangan katanya khawatirlah hanya jika kebiasaan belanjamu membuat selalu kekurangan. Kilaf. Ya, jadi kalau Rabu Live hilaf, baju. Rabu hilaf sama Jumat hilaf itu pas banget sama buat Kak Amina. Makanya kalau diajak apa live emas enggak ah. Enggak takut. Tapi enggak. Kalau emas itu bisa Tuh ini. kan ini penggoda. Enggak, emas itu bisa buat investasi. Beda. Ada belanja yang membuat investasi
batin itu menjadi senang, Yap. ada belanja itu yang membuat Keuangan keuangan senang gitu loh. Jadi tinggal mau di mana. Sebenarnya menurut Agung ya, belanja ataupun juga shopping itu nggak salah. Beneran nggak salah, karena setiap aktivitas ataupun juga tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sebuah pilihan, betul nggak? Dan Iya. pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan yang paling tepat pada saat itu. Jadi kalau misalnya kalian udah belanja, jangan menyesal setelah belanja. Oh ya? Soalnya pada saat itu waktu kalian mau beli kode plus 1, ya, itu kamu udah merasa bahwa oh ini adalah pilihan yang paling Pilihan tepat. tepat. Gitu loh. Oke. Jangan menyesal, karena hidup manusia itu kalau misalnya selalu menyesal apa yang telah pernah dipilih, kan kita nggak bakal pernah happy. Tapi Betul nggak? Amina juga pernah mendengar sih pepatah yang bilang harus membanding-bandingkan harga gitu. Iho pisancia ya. Ya, misalnya Sekitar gitu. kopi sanca maksudnya. Pisancia. Belanja itu harus membandingkan 2-3 membandingkan. toko gitu loh. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan lagi live gitu, Iya. teman bilang, wah lagi nggak ada krisis nih, nggak ada uang. Nah harusnya mikir dulu, kalau tahu Rabu dan Jumat lebih murah, Iya. kenapa nggak disimpan Iya, dulu jadi uangnya? ditahan-tahan Tahan-tahan belanjanya, dulu gitu untuk loh. di hari Rabu dan Jumat. Hari Jumat. Jadi makanya kita ngomong lagi soal pilihan, oke, pilihan. Jadi jangan pernah menyesal apa yang telah dipilih. Karena kalau kita selalu berpikir menyesal apa yang telah kita pilih, kita nggak pernah bakal happy. Oke, kita nggak bakal pernah happy. Tapi ngomongin soal pilihan ya, kan sekarang di Taiwan ini banyak banget tuh jenis-jenis masker yang ada di pasaran. Sekarang kalau di Taiwan beli masker di mana-mana kan pasti Iya, ada. banyak ya, banyak banget ya. Warna-warni juga udah mulai Betul. banyak. Mau beli, kamu milihnya belanjanya di apotik atau mau beli di drugstore atau di mau pasar tradisional itu juga juga ada, bisa, ataupun di mau ke night waralaba market. ya, misalkan kalau mau beli di 7-Eleven mungkin harganya Online. mahal gitu ya. Di online juga ada. Nah, katanya bridging, aku nggak pernah nyesel belanja di Agung Taiwan meskipun terkadang bajunya nggak muat. Itu pilihan kamu mau lebih kurus apa enggak gitu ya. Iya. Itu Belajar. suatu motivasi gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli baju terus Nggak begitu muat. nggak muat, taruhlah di depan lemari. Iya. Sebelum tidur kamu liatin tuh baju. Kapan nih gue bisa pakai Terus baju bikin ini? target gitu. Iya. Bulan depan aku bisa pakai baju Pasti ini. gue bisa pakai. Iya. Pasti gue bisa pakai. Dan gue kepingin pakai baju ini. Itu akan memotivasi kamu gitu ya. Nah, kembali lagi ngomongin soal maskernya, karena responnya dari si Brejingga ini unik banget menurut aku. Positif banget. Jadi sekarang di Taiwan kan mungkin kalian udah lihat di TV ya, berita-berita ya. Yap. Katanya perusahaan ini Nggak bener nih. maskernya masker palsu. Iya. Apa tuh masker palsu? Jadi sebenarnya yang lagi terjadi di Taiwan ya, maskernya itu bukan masker abal-abal, bukan sebetulnya. Masker palsunya itu adalah masker di mana dia tulisnya tuh MIT. Apa itu MIT? Temennya apa? temannya hantu. The Demit. Ya. Jadi memang MIT itu kan made in Taiwan. Tapi perusahaan ini Produksinya namanya itu kan made in Taiwan, artinya buatnya tuh di Taiwan, bukan di luar Taiwan, gitu loh. Jadi MIT made in Taiwan, tapi dia produksinya di luar negeri, di China. Udah gitu sekarang tahu juga di kan? Vietnam juga ya? Iya. Udah tahu sekarang kan hubungan China sama Taiwan kan lagi nggak mesra kayak dulu gitu ya. Jadi ya gitu, pada akhirnya orang pada mulai nyecer, wah lu kita kena tipu nih, masker yang beredar di pasaran tuh sampai Bohongan ribuan tuh gitu. bohongan, bilangnya made in Taiwan gitu. Memang sih karena kan di Taiwan kan nuansanya memang sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah bahwa produksi dalam negeri itu terjamin aman, dapat dipertanggungjawabkan gitu loh. Kalau produk dari negeri lain, terutama dari China, itu perlu dicurigakan. Penuh dengan tanda tanya. Tapi beneran aja sih ya, kalau dipikir-pikir secara logisnya ya, secara logisnya ya. Kak Amina pakai handphone apa? Xiaomi buatan mana? China. Terus kok nggak ada yang protes? Agung pakai iPhone. iPhone buatan mana? Amrik. Desainnya Amrik, produksinya Iya. di China kan?
Iya. Made in China kan? Uh-uh. Kok nggak ada yang protes? Mobil. Mobil apa Mobil. dulu? Kalau dari Toyota lah mungkin. Ya. Toyota kan banyak tuh dalamnya tuh kan kursinya lah, setirnya lah, apanya. China. Itu juga China. Iya, buatan China. Cuman kan perusahaannya perusahaan Jepang. Lah kenapa nggak ada yang protes? Itu kan buatan China. Kita ngomongnya kan made in China, bukan brandnya, betul nggak? Iya. Iya, kenapa nggak ada yang protes? Nah, ini Karena sebenarnya hubungan apa? hubungan, Hubungan apa? hubungan yang dihubung-hubungkan. Iya. Makanya kadang-kadang ya, kadang kita harus sedikit sedikit Rasional. bukan rasional ya, tapi harus sedikit lebih kritis ya. Kritis ya, beneran harus kritis ya. Bukan krisis ya. Kalau krisis bete mulu tiap hari. Kadang harus kritis beneran. Kritis dalam arti lu kalau misalnya dengerin sebuah berita harus percaya 100% apa enggak gitu loh. Ya. Gue bukan yang ngomong kita harus menentang pemerintah, enggak. Pemerintah itu pasti dia melihat sesuatu dari kepentingan nasional sama kepentingan partai. Jujur aja ya, partai. Kita mungkin nggak berasa kalau pada saat begini-begini bukan masalah pemilu, bukan masa-masa pemilu, kayak semuanya aman sentosa. Tapi begitu pemilu udah saling nyerang tuh, betul nggak? Nah makanya kadang-kadang kita harus hati-hati, harus krisis dalam menanggapi semua hal. Kritis dalam menghadapi semua hal. Ya jangan sampai itu kita terbawa oleh arus yang sebetulnya malah membuat kita itu bukan semakin cerdas. Oke. Yap. Gitu. Baik, Pak. Jadi Siap, Pak. siap. Gue jadi ngajar hari ini. Jadi tadi ngomongin soal masker. Jadi sekarang nih memang di Taiwan itu ada lagi masalah di mana masker palsu itu yang mengaku made in Taiwan ternyata bukan made in Taiwan gitu. Tapi maskernya apakah tidak bisa dipakai? Ya masker kain aja bisa dipakai. Betul. Dan harganya nggak mahal, cuma 5 NT doang. Iya. Oke, 5 NT. Tapi kononnya kalau aku kemarin sempat kan kebetulan kemarin 4 hari berturut-turut itu minggu lalu itu harus pergi ke Taipei. Jadi mesti naik kereta HSR kan. Terus udah gitu pas mau sampai di stasiun itu nggak bawa masker Kak Amina. Nggak bawa masker. Tiba-tiba ketinggalan maskernya gitu. Apa boleh buat? Ya udah terpaksa beli ke 7-Eleven. Gila maskernya mahal banget. 190. Satu masker. Masker medis. Nggak tahu masker Korea ya yang Korea itu gitu lah. Itu bisa pakainya sebulan ya. Nggak tahu dah gue bingung. Gue sampai bilang ada yang 5 NT nggak? Maaf Pak, nggak ada. Kalau mau 5 NT suruh ke apotek. Ya di mana apotek orang di stasiun? Lagi pula apotek juga mesti pakai cianpao card. Iya, mesti kartu askas gitu. Tapi ya sudahlah, namanya juga kefefet ya. Siapa suruh? Lalai. Siapa ini suruh namanya tua? Lalai. Iya. Kemana-mana harus siapin gitu. Nah, 2-3 masker. Ternyata pengalaman itu bukan cuma sekali aja. Hari Sabtu kemarin, lupa lagi. Aku naik bis dari Pingchan mau ke Taipei. Lupa lagi bawa masker. Aku langsung bilang, mati. Ini gimana nih kalau mau ke Taipei kan naik bis harus pakai masker kan ya. Terus tiba-tiba di samping ada ibu-ibu yang baik banget. Dia tiba-tiba nanya sama aku. Dia bilang katanya, Mas, ya pakai bahasa Mandarin tentu aja ya. Aku terjemahin. Jadi Mas, mau ke Taipei ya? Aku bilang iya. Bawa masker ya? Nggak bawa masker ya? Aku bilang iya, kok tahu? Iya, soalnya mesti pakai masker nih. Belum gimana ya? Tenang. Dia langsung bukain tasnya, terus dikasih masker 1 lembar. Wah. Enak. Thank you buat ibu-ibu itu ya. Iya, enaknya jadi orang gantengnya. Gak. Bukan. Malah balik sendiri lagi ya. Nggak, tapi beneran. Aku merasa ya di Kalau gitu ibunya bilang, tadi kan udah ngambil masker. Nomor HP dong. Dasar. Tapi emang loh. Sebenarnya masyarakat kita itu ya dimanapun ya, baik di Indonesia, pokoknya di seluruh dunia, ada yang namanya orang baik. Iya. Bener nggak? Kalau mau jujur aja ya, kamu orang baik bukan? Iya dong. Kamu orang baik bukan? Iya dong. Kamu orang baik bukan? Kalau kamu merasa diri orang baik, pasti kalau kamu nggak berasa kamu nggak orang baik, kamu nggak mungkin datang ke Taiwan. Kita nggak mungkin bakal di Taiwan, kita nggak bakal bikin live, kita nggak bakal melakukan banyak hal. Bener nggak? Jadi sebenarnya berbuat baik itu
di banyak sisi. Iya. Ada Kapan yang- aja, di mana aja, walaupun itu hal yang kecil sih. Iya, ada yang sebagai pekerja di rumah tangga, ada yang kerja di kantor, ada yang jadi apa jualan nggak apa? Ojol. Jadi GrabFood. GrabFood. Apa? Jadi food panda, ya kan? Semuanya orang baik, memang punya tujuan demi menghidupi. Hubungannya dengan masker, jadi harus bagi-bagi masker juga. Iya, kalau ketemu orang yang nggak bawa masker, jadi sekarang nih Agung lagi Kalau punya masker. Agung sekarang mulai melatih diri sendiri di dalam tas itu bawa satu kantong segepok bawa masker. Siapa tahu nanti ke depannya ada orang yang lupa bawa masker, Agung bisa ngasih dia masker. Oh, berbuat balik dong. Kan nggak mungkin ketemu sama ibu-ibu lagi. Soalnya ibu-ibu itu ternyata kan sempat ngobrol, sebentar banget ngobrol. Dia bilang begini, Agung tanya mau ke TP ngapain? Agung nanya. Oh aku kerja katanya, kerja di mana? Kerja di restoran. Udah gitu restorannya aku dia mulai cerita. Namanya juga orang tua kan dia cerita. Dia bilang katanya aku udah kerja di perusahaan di restoran itu sudah 15 tahun. Terus aku bilang kaget, hah 15 tahun? Maksudnya dari Pingchen, maksudnya dari Chongli tiap hari ke Taipei, tiap hari tuh. Iya. Berapa 15 tahun? Gua 5 tahun aja udah kapok. Udah capek. Oke, jadi gitulah. Kalau misalnya kalian punya kesempatan keluar ya belajar seperti ibu itu, bawalah masker dalam satu kantong itu mungkin isinya ada beberapa masker. Mungkin kedepannya ada orang yang membutuhkan, kita bisa ngasih bantu, gitu ya. loh. Aina Sita katanya, kalau ada orang kesusahan, kalau memang hatiku pengen kasih, aku kasih. Kalau dia minta, aku diminta, agak mencurigakan, ya aku nggak kasih. Tapi kalau kamu tahu dari mana dia itu butuh apa enggak gitu loh. Iya. Iya. Oh. Ya udah, itu ke apa? Masing-masing pilihan lagi, Yes, balik lagi ke pilihan masing-masing. Oke Kak, kita bakal istirahat sebentar, terus begitu kita bakal lanjut dengan obrolan informasi ketenaga kerjaan. Udah pada ngopi belum? Selamat pagi Kak Tere. Kita lanjut bakal ngomongin informasi naker. Cabut dulu. Baik, kita sekarang lanjutin ngobrolin informasi ketenaga kerjaan. Hari ini kita bakal ngomongin beberapa hal ya. Yang pertama kita ngomongin ini dulu deh. Apa namanya? Piramid. Bukan. Yang himbauan. Yang himbauan penggunaan masker. Iya. 8 tempat. Iya, 8 tempat. Ya, tadi kita sudah sempat ngomongin soal apa namanya? Masker. Jadi harus sempat ngomongin juga ke Agung naik MRT ya. Ini si MRT Cendot, atau- sorry. Si Cendot bilang katanya, lain kali bawa segepok uang Kak. Kalau ada yang mau, ada yang lupa bawain terus bagiin sekalian uang. Sorry ya, Kak Agung satu helai masker aja sering kelupaan. Apalagi uang. segepok uang. Gak mungkin, Nggak gak mungkin, mungkin. pasti lupa, lupa. ya. Malah saya butuh kamu. Bawalah segepok uang berjalan bersama dengan aku, supaya aku bisa menikmati makan bersamamu. Cie. Oke, 8 tempat. Yang penting terus diingatkan dan wajib mengenakan masker. Masker, oke. Jangan masker wajah ya. Ya, bukan. Masker Mulut mulut. dan hidung. Ya. Oke. Yang pertama adalah tempat rumah sakit dan Panti jompo. Oke. Terus kedua transportasi umum, kereta, MRT, HSR, pesawat, pokoknya transportasi umum wajib. Ya. Yang ketiga adalah tempat ibadah. Yes. Terus tempat hiburan, Tempat hiburan, KTV, KTV, ya. Karaoke. Terus berikutnya adalah konser musik. Terus yang berikutnya lagi adalah tempat aktivitas belajar, ruangan tertutup. yes. Ya, mungkin perpustakaan. Betul. Kalau di kelas juga wajib mengenakan masker. Ya. Terus yang berikutnya adalah pasar. Pasar, oke. Ya. Terus masih ada tempat hiburan udah ada ya, bioskop. Bioskop, Entertainment. ya. Terus begitu juga tempat, Festival ya. iya, pertunjukan. Karnaval. Iya, karena sekarang walaupun kelihatan kalau muka Kak Agung itu melupa Kak Amina. Apa tuh maksudnya? Pelupa. Oh, pelupa ya. Orangnya Thank you. Muka pelupa Ya, gitu. muka pelupa. Kadang-kadang lupa bawa duit. Dan itu Coba- pernah terjadi coba berkali-kali. aja, enggak, coba aja kalian ngutangin. Kak Agung pinjam uang dong. Dia bakal lupa. Dia bakal lupa. Dia bakal lupa kalau kamu ngutang. tuh ngutangnya banyak. nggak pernah nggak ngutang sama gua. Pasti gua tagihin. Oke.
Jadi termasuk tempat-tempat tertutup dan atau tempat yang ramai, walaupun Yes. itu adalah terbuka, Mhm. misalnya ada festival Yep. atau karnaval, itu juga orangnya banyak, wajib mengenakan masker. Ya, kalau pokoknya di tempat banyak tempat umum ya, tempat-tempat umum, tempat orang banyak, tertutup ataupun juga sekarang terbuka juga diharuskan mengenakan masker ya. Kalau di Taipei itu kalau kamu nggak pakai masker dendanya tuh bisa sampai dengan 15.000. 15.000 NT ya, bukan rupiah ya. goceng, cap Kok cap goceng. goceng? Cap goceng ya. Iya ya. benar, cap goceng. 15.000 NT. Oke, jadi beberapa tempat ini kalian harus bener-bener waspada, beneran waspada. Mau bayar 15.000, ya udah, nggak usah pakai masker terus gitu ngotot mesti naik bis. Ya, itu bakal kena denda 15.000. Jadi jangan sampai anjuran ini kalian abaikan. Makanya belajar dari pengalaman, Agung juga setiap hari itu di dalam tas itu masukin segepok masker. Ya, kalau bisa Kalau ya. nggak deketin ibu-ibu gitu ya. Ya. Bu, Bu, ada ada masker nggak, nggak Bu? gitu loh. Aku Oke. ganteng loh. Siapa lo? Lu kira gue Ini nggak nomor pernah? HP ku loh. Dia bilang katanya, Mas, emang gue nggak nonton acara lu? Gue ngikutin acara lu. Kalau gue udah tahu kalau misalnya tuh ada niat buruk sama gue katanya. Oke, jadi ngomongin masker tadi ngomongin 8 tempat ya kami. Nah, memang tempat-tempat ini sudah dianjurkan oleh pemerintah harus menggunakan masker ya. Karena sampai saat ini yang namanya yang namanya pandemi itu masih belum membaik kondisinya ya. Walaupun di Taiwan kasus di dalam negeri itu sampai saat ini nol. Terkontrol. Iya. Ha-ha. EKU Sagittarius T-nya 1 ya. Kalau kamu T-nya 2 itu apa namanya? Nggak baca. Kalau T-nya 2 itu di Indonesia namanya teteh. Ya udah, lanjut lagi ngomongin soal apa tadi masker ya. Jadi memang kemarin ini di daerah Taichung Dongxie Guangchang ini apa? Piramid. Ya. Atau sekarang yang disebut dengan ASEAN Square. Iya, teman-teman zaman sekarang masih manggil tempat itu nyebutnya sebagai Piramid. piramid bukan? Enggak ya? Taichung Piramid atau Asian Square. Iya. Kayaknya masih deh ya. Masih ya. Ha-ha. Menurut ini anak-anak yang baru datang mungkin yang datangnya udah di atas 3 Yang dari tahun ya. Taichung, yang pernah ke Taichung. Yang udah di atas 3 tahun jangan jawab ya. Ini buat kalian yang baru datang setahun ya. Kalian menyebut tempat itu kalau teman-teman Taichung tadi kata Kamina benar. Kamu menyebut tempat itu sebagai piramid atau Asian Square. Pengen tahu aja ya. Yang di atas 3 tahun jangan jawab karena mereka pasti nyebutnya piramid gitu loh. Yang orang jadul yang udah berusia gitu. Dia hanya menyebutnya piramid gitu. Tapi yang setelah itu menyebutnya piramid bukan. Nah, kenapa ngomongin soal piramid ini atau Asian Square? Karena memang di Taichung ya kemarin ini kepolisian setempat bekerja sama dengan imigrasi dan juga Depnaker setempat itu melakukan sidak. Sidak. Kebetulan minggu lalu tuh banyak teman-teman yang baru terima gaji, betul nggak? Betul. Gua sih nggak merasakan karena gua nggak ditraktir ya. Jadi kemarin itu dalam sidak itu memang tujuannya sih cuma satu, ngapain? Untuk melakukan pemeriksaan apakah mereka mengenakan masker atau tidak saat beraktivitas ataupun juga melakukan menikmati tempat hiburan itu dengan waktu santai mereka mengenakan masker atau tidak. Oke. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan tersebut memang tujuannya juga satu tentu untuk menjaga kenyamanan ya. Karena keributan di daerah piramid itu atau Asian Square bukan sekali dua kali ya, sering banget ya terdengar Kamina. Iya. Karena mungkin saking happy-nya kali ya. Minum-minum saking happy, habis itu lihat-lihatan. Apa lu lihat-lihat? Iya. Apa lu lihat-lihat? Udah deh, mulai dari apa lu lihat-lihat jadi ringan tangan, jadi adu jotos gitu ya, saling berantem. Brejika bilang aku malah nyebutnya tongkrongan ARC gak? Kok tongkrongan ARC? Unik juga sebutan ini ya. Dan ditemukan. Dan ternyata ya betul di dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada 6 orang yang tidak membawa dokumen. Dari ribuan orang ya. Tidak membawa ARC. Terus diantaranya adalah satu pekerjaan ilegal.
ya, pekerja migran ilegal gitu loh. Asal dari Vietnam. Dari Vietnam kayaknya sih ya. Sebenarnya kalau tidak bawa ARC, kalau misalnya teman-teman hafal itu juga nggak masalah sih. Oh, oke. Di Taiwan polisi juga memiliki kayak satu Mesin. tablet. Mereka bisa mengecek. Kamu tinggal sebutkan aja nama terus sama nomor ARC. Ya, betul. Jadi tidak harus membawa identitas kita. Ya. Seperti kalau di Indonesia ya, kemana-mana harus bawa SIM. Kalau lupa membawa, langsung kena tilang. Ya, oke. Jadi pemeriksaan ini memang kayaknya sih ya, piramid itu tempat tikungan tajam gak? Setajam apa tikungan? Yali pernah merasakan ya, menikmati tikungan-tikungan gitu, tempat yang ngerebah gitu ya. Jadi kemarin itu memang targetnya kelihatannya buat tempat ngedugemnya orang-orang Vietnam. Makanya yang ketangkep itu atau yang nggak yang di data itu ternyata informasi ini kebanyakan dari orang-orang Vietnam. Iya. Ya sih, ya. Jadi kemarin tuh mereka mengingatkan kepada para yang datang, Sagitar, Sagitarius Kak, Rita jangan Sagitar, ntar malah nyanyi lagi. Itu gitar. Jadi kalau misalkan ke sana itu harus pakai masker, oke? Tempat hiburan harus pakai masker. Dan karena selama masa pandemi ini, termasuk pemerintah juga untuk mengontrol ya, agar setiap orang kesehatannya itu juga bisa terawat. Semisalkan saja bagi mereka pekerja imigran gelap atau ilegal, itu kan susah dilacak. Betul. Maka pihak imigrasi dan polisi mereka makin gencar loh untuk melakukan pemeriksaan. Betul banget. Di pasar tempat tinggal Amina, setiap hari Sabtu dan Minggu ya, banyak polisi yang keliling di sana. Oh, oke. Keliling. Untuk ronda. Untuk meriksa. Terus kalau mereka melihat kira-kira orang itu adalah ya pekerja migran, mereka akan nanya dan minta identitas. Oke. Jadi diusahakan kalian tuh kemana-mana bawa ARC. Tapi kalau kamu takut ARC itu hilang, aku saranin kan udah pada punya HP ya, itu difoto aja, HP-nya hilang. HP-nya hilang, ditato di wajah biar nggak bakal hilang. Terus kalau ganti nomor ARC, ARC nggak ganti ya? Ditato aja di sini nomor ARC, kamu nggak bakal lupa. Masih untung ya ARC itu satu nomor dipakai seumur hidup sampai selesai. Kalau misalnya diganti-ganti, wah tatoannya banyak. dong. Setahun sebulan sekali gitu. Iya. Jadi ARC itu kalau bisa kalian foto, kalau nggak bisa difoto dicatat nomornya aja, itu udah cukup. Kalau nggak dihafal aja sekalian ini latihan otak. Iya. Jangan dihafal Kak Amina. Kenapa? Tas koper yang cuma 3 digit aja mereka pada lupa. Duh, kodenya apa nih Kak? Padahal cuma 3. Oh iya. Ini 10 nomor. Ya. jangan menyiksa hidup, oke? Kalau memang nggak bisa ingat, dicatat aja. Oke, dicatat baik itu di HP ataupun juga di buku notes ataupun juga mungkin kamu terus di tangan juga bisa. Tiap kali keluar kamu tulis. Kecuci kan hilang. Cara untuk mengingat, tiap kali kamu keluar rumah kamu catat di sini. Catat kan di setiap hari. Ini dimulai dari nomor koper dulu latihan. Nggak usah nomor koper, nggak perlu. Jadi kamu catat aja. Cuma 3 angka, kalau itu 10 aku wedi. Kalau kamu tulis semua, tangannya semuanya tatoan. Jadi kamu tulis aja setiap kali keluar rumah kamu catat. Setiap kali. Habis itu keringatan karena capek ngapal, hilang semua. Tapi lama-lama kamu sekalian semakin sering nulis, pasti kan senggangannya pasti dengan sendiri bakal hafal gitu ya. Nah, tadi Bre Jingga ada bilang katanya kemarin ada yang masuk ke gorong-gorong ya. Nah, nanti kita bakal ngomongin topik ini ya. Kenapa ada orang masuk gorong-gorong ya? Jadi lucu banget sih memang ceritanya. Ini Bre Jingga memang suka ini ini banget ya, follow banget dengan berita-berita. Iya. Berarti ini kamu cocok banget nih jadi wartawan. Ya. Ngikutin dulu. Lanjut lagi ngomongin soal gorong-gorong ya, soal gorong-gorong nih. Jadi kemarin di daerah Hsinchu nih ada 11 pekerja migran ilegal itu ngumpet di gorong-gorong. Terus udah gitu dikira sama petugas imigrasinya ini nggak tahu kali kalau mereka ngumpet di dalam gorong-gorong gitu. Dan lucu loh, gorong-gorong ini itu cuma 1 meter doang lebarnya. Terus orang Vietnam bisa masuk. Kalau gue pasti nggak bisa masuk. Penuhin tempat gitu, 1 orang aja nggak bisa masuk. Nggak usah masuk kepala aja udah nggak bisa masuk.
Makanya ini hebat banget, dan gorong-gorong itu dalam bentar ya. Dia punya lebar beneran nggak sampai 1 meter. Dia bisa masuk loh. Bingung gimana caranya coba ya. Mungkin Oh, gerilyawan, mereka mah hebat. bukan, mungkin dulu mereka tuh sekolah balet, Mbak Mina. Balet. Jadi Lipat Bisa, sana, lipat sini iya. gitu ya. bisa masuk ke dalam gitu loh. Pokoknya hebat banget deh. Terus akhirnya petugas imigrasi mau bilang gini, udah jangan ngumpet, buruan keluar. Lu kira aku nggak tahu lu ngumpet dalam gitu loh. 11 orang ya masuk 11 penjara. orang, 11 orang, Gila. 11 orang. Itu Muat lu. bisa kayak ikan sarden ya. Iya. Jadi luar biasa banget nih, dan apa, dari 11 orang itu ada 1 orang itu adalah penyeludup, bukan menyeludup masuk ke Taiwan. Mungkin dia tidak naik pesawat, mungkin naik Berenang. naik kapal, mungkin berenang lah. Naik kapal, naik perahu gitu loh ya. Terus kayak Dari gitu Vietnam menyeludup. berenang. Ya nggak Bawa masuk lah. mobil, Nggak bawa mungkin. mobil gitu. Ketemu ikan paus, dadah. Ketemu ikan hiu, dadah. Aku mau masuk Taiwan dulu gitu. Dan ada 9 orang itu adalah pekerja imigran yang sudah overstay ataupun juga mungkin Sudah kaburan. ilegal. Ya. Nah, jadi beberapa hari ini kelihatannya, kalau lihat Agung kan, kita kan selalu nyari berita pada hari itu ya, baru tahu ya. Jadi kelihatannya mungkin minggu-minggu ini pemeriksaan makin ketat ya. Dan kelihatannya nggak ada satupun nasibnya itu yang bagus ya, kalau dilihat dari berita ini. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah, jangan kabur, oke? Iya. Kalau punya masalah itu, Mbok ya, Hubungin ke agensi. Kalau agensi nggak membantu, hubungin ke 1955. ya harus konsultasi sama agensi dulu, karena nggak semua agensi itu jelek loh beneran. Ya, teman Agung dia buka, orang Indonesia, suaminya orang Taiwan. Mereka buka perusahaan agensi. Agung kenal sama adik kelas ini. Maaf, Agung nggak bisa sebutin namanya. Jadi dia itu punya visi satu sih. Dia punya visi satu, yaitu adalah melayani. Jadi baik itu melayani customernya. Majikan. Ya, customernya adalah masih majikan orang Taiwan atau pasiennya. Satu lagi juga melayani pekerja migrannya gitu loh. Nah, disitulah dia tuh bisa menciptakan win-win-win. Jadi semuanya tuh win-win. Iya. Wawan tidak dipanggil, panggil win-win. apa sih? Ya pantun. Oh, Apa pantun. win-win? Tadi Iya kan win-win. win-win-win. Jelasin dong win-win Iya. itu apa? Maksudnya itu adalah Win-win. semuanya beruntung, semuanya menang, semuanya gitu. menikmati gitu loh. Jadi si customer juga senang, pekerjanya senang, Dianya juga senang. agensinya juga senang, terus udah gitu penerjemahnya juga bisa melayani dengan baik. Dan dia bilang sama Agung, dia bilang apa tau nggak? Saya nih waktu menginterview penerjemah, penerjemah. dia cuma butuh satu. Lo punya sifat ataupun juga punya niat untuk membantu nggak? Kalau kamu nggak punya niat ingin membantu, jangan masuk ke perusahaan saya. Gitu. Itu semangat dia ya. Dan memang terbukti. Aku melihat dia tuh dari perusahaan yang semulanya cuma kecil banget, mungkin pekerjaannya cuma berapa orang, sekarang dia tuh udah besar. Dalam arti dulu dia ngontrak, sekarang punya kantor sendiri, beli loh di Taipei loh. Terus di Indonesia sekarang juga punya tempat pelatihan. Pokoknya luar biasa banget. Ya. Salut sih, salut. Makanya tadi aku bilang, jangan milih kabur, konsultasilah kepada agensi. Ya, pasti ada agensi yang baik. Tapi kalau misalnya kamu menemukan ternyata agensi ini nggak baik, ya udah, 2 cara. 1955 solusi, kedua ya udah pindah agensi. Pindah majikan atau pindah agensi gitu. Carilah agensi yang baik. Pasti ada kok, pasti ada. Ya, pasti ada. Soalnya yang penting juga ya, bina hubungan dengan majikan. Misalkan permintaan majikan itu tidak kebangetan, artinya masih dalam batas aturan, itu tidak ada masalah sih. Teman-teman yang harus bina hubungan baik dengan majikan. Karena lingkungan kerja Anda atau yang ngegaji kalian, kita dapat gajinya kan dari pihak majikan. Kalau misalnya sudah punya relasi yang baik, itu bakal bekerja pun dengan senang. Iya. Ini dari BJ-nya John Stores ya. Setelah aku mendengar kata-kata Kak Agung, kata-kata yang mana ya? Aku jadi semangat lagi. Dia lupa soalnya. Iya. Karena baru kemarin hari Minggu aku kehilangan dompet beserta ARC, Askes, ATM lenyap. Dicopet orang waktu libur kemarin. Aduh. Oke. Pusing lo ya. Selesai. Case is closed.
ARC hilang, Askes hilang, itu harus lapor loh, harus lapor polisi loh. Ini mungkin bacanya adalah bojonya John Store kali ya, John Tor kali ya. Bojonya Stores. John Stores. Biar keren dikit, bojonya John Stores ya. Agung saranin kamu, tadi Kamina udah bilang ya, udah lapor polisi belum? ARC kamu hilang, itu yang pertama. Kedua, udah Juga hilang. telepon ke bank belum? Diblokir. Iya, diblokir. Udah belum? Jadi jangan terlena di dalam kesedihan. heeh. Oke? Karena hilang dompet. Ya. Hilang dompetku, hilang duitku. Nggak ada duitnya, Bu. Soalnya dia lupa bawa duit. Ya, jadi udah lapor polisi belum? Sudah mengomunikasikan ke bank belum kalau kamu ATM-nya kartu ATM kamu hilang? Segera lakukan itu. Kalau udah, ya udah, masalahnya sudah selesai. Artinya apa? Ya udah hilang, ya udah hilang. Kita nggak bisa berbuat apa. Jadi sekarang kamu punya pilihan dua. Satu, tetap terlalai, terlena di dalam rasa kesedihan. Yang kedua adalah lupakan. Oke, lupakan. Oke, kawan-kawan, nanti kita bakal lanjut lagi dengan informasi naker lainnya. Ini kelihatannya juga sangat menarik banget. Nanti kita bakal singgung ya. Soalnya sekarang udah mulai ada beberapa kawan-kawan dari Indonesia, dari tanah air, ataupun juga dari negara-negara lain itu sudah mulai masuk kembali ke Taiwan. Oke, masuk kembali ke Taiwan. Nah, kondisinya seperti apa nanti akan kita lanjutkan obrolannya setelah yang berikut ini. Ini nih, udah dijawab nih sama si John Tors. Katanya kenapa dibilang? Belum lapor, nggak berani. Kalau soal ATM dalamnya nggak banyak, jadi bosku ambil lewat buku saja semuanya. Oke. Agung saranin kamu tetap lapor dong. ya. Kan ARC hilang. Jangan takut untuk menghadapi masalah kamu, oke? Daripada nanti dokumen kamu dibuat yang lain-lain loh. Kalau tiba-tiba ARC kamu, sekarang kamu nggak lapor nih. Kita langsung ngomongin aja kasus ini. Oke, kita balik lagi ngomongin kasusnya dari bojonya John Stores. Ya dibilang belum lapor, nggak berani. Oke, nggak berani. Kawan-kawan, kalau misalkan dokumen kamu hilang, kamu nggak lapor, terus dokumen kamu itu dipakai buat nipu orang dengan cara apa? Beli kartu telepon, nomor telepon itu dipakai buat nipu orang Taiwan, terus orang Taiwan itu ketipu, dia melaporkan ke polisi kalau Yang saya sesuai. kena tipu oleh nomor telepon ini. Iya. Ternyata nomor telepon ini terdaftar atas nama kamu. Yang terjadi adalah kamu bakal dipanggil ke pengadilan Betul. untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Semakin parah kondisinya adalah kamu tidak akan bisa bekerja dengan tenang, stres, terus udah gitu kerjaan kamu bakal tidak nikmat seperti yang dulu. Harus sidang, harus hadirin sidang dan seterusnya, dan bakal jadi permasalahan. Apalagi dia dokumennya 2, ARC dan Askes itu udah bisa ngurus dokumen loh, Betul. ya. Jadi sekarang kamu mau memilih nggak lapor atau kepengen bekerja nggak tenang, terus menghadiri panggilan dari pengadilan berkali-kali. Oke? Kenapa tidak berani? Ya. Agak repot sedikit sih, tapi yang penting kita cari jalan amannya saja. Lebih baik melapor ke pihak kepolisian. Karena kalau misalnya sudah didata barang itu hilang ya, termasuk untuk kartu isi card Yoyo, karena itu juga kita beli ada pendataan nama kita. Kita juga kalau misalnya hilang, kita juga wajib melapor. Iya. Ini katanya bunyi John Stores ya. Aku mikirnya biar agent yang ngurus. Kamu tuh lagi apa namanya ya? Taupi bilangnya apa sih? Menghindar. Lari dari permasalahan. Kamu nggak menghadapi masalah kamu loh. Oke? Jadi kamu milih sendiri ya. Kalian pilih sendiri. Kamu milih sendiri ya. Mau takut nggak ngelapor atau nanti kamu setelah pindah majikan malah dipanggil untuk ini, mungkin kita nggak tahu. Agung hanya Kasih tahu kamu nggak melakukan resiko, ini, iya. Kamu nggak melakukan A, mungkin hasilnya B. ada resikonya. Ya, karena kamu nggak melakukan B, jadinya C jadinya D. Kesimpulannya gitu. Kamu tinggal pilih sendiri ya. Ya, kita tetap nganjurin sih sebaiknya ngelapor. Iya. Kasih tahu majikan bantu dampingin kamu ke pihak kepolisian untuk ngelapor. Iya, cuman lapor doang kok. Iya, cuma nyangkut doang. Kalau misalnya Kalau lapor mah nggak diciduk. siapa tahu
yang pas kamu lapor ke polisi, polisinya ganteng. Kamu jadi suka sama dia. Suka sama dia juga suka sama Besok aku kamu. datang lagi lapor ya Pak ya. Iya. Tiap hari laporan. Terus kamu begitu suka sama dia, sama-sama suka, terus udah gitu pacaran, married tinggal Taiwan, Atau wah kopi nikmat. koren. Capricorn, salah ketik dia Bu. Ini kopi koren. Ini Kirain kayak ada kopi baru, merek baru gitu. minum kopi jadi korengan. Ibunya Ajwa Santoso salah ketik. Minum kopi plus gorengan. Oh iya, nih tolong dong buat kawan-kawan tolong ketikin ini ibunya Ajwa Santosa Putra, katanya dia kayaknya nggak bisa ngetik Capricorn. Tolong diketik ulang, bantuin ya, bantuin. Oke, sekarang kalian punya pertanyaan yang lain lagi nggak? Mungkin kita nggak ngomongin informasi nakar lagi ya. Kalian kalau punya pertanyaan boleh nulis ya, boleh nulis di bawah ini. Katanya Soleka, saya juga pernah seperti itu Kak. Saya langsung bilang sama majikan dan ngurus dengan anaknya majikan. Tuh, oke. Bagus, itu tanggap. Iyalah. Yang namanya menghadapi masalah itu memang selalu jadi beban, oke? Yang penting jangan lari dari permasalahan, hadapi aja, oke? Ada lagi nggak pertanyaan dari kalian? Apa aja boleh sih, boleh nanya ya, boleh nanya. Terus sekali lagi, kalau misalnya kalian punya permasalahan jangan kabur, terus begitu konsultasi dulu dengan agensi. Kalau nggak digubris, kamu bisa langsung lapor ke 1955. Iya. Terus mungkin di sini banyak juga teman-teman yang pengen tahu apakah Indonesia sudah membuka pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke Taiwan. Saat ini masih belum ya. Dan kemarin juga sempat dibahas katanya apakah Indonesia menuntut majikan untuk membayar biaya penempatan ya. Saat ini mungkin ya harus menunggu lagi. Iya, Ya, kita belum dapat. Masih menunggu. Iya. Kita masih belum mendapatkan informasi resmi karena acara kita ini memang khusus untuk pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, kemudian didukung sepenuhnya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi acara ini benar-benar mungkin boleh dibilang mewakili suara Kementerian Naker ya yang ada di Taiwan gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngasih informasi yang belum jelas. Iya. Oke? Dan juga selalu diingatkan ya teman-teman tetap menjaga kesehatan. Yes. Karena hingga saat ini untuk kondisi pandemi belum mereda, termasuk untuk di Indonesia sendiri ya, angka yang terinfeksi COVID-19 ini semakin naik. Bahkan juga pihak pemerintah Jakarta sendiri, mereka sudah umumkan mereka khawatir untuk tim medis atau rumah sakit itu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi tetap meminta agar warga dimanapun, mungkin Jakarta atau seluruh Indonesia lah, termasuk teman-teman yang ada di Taiwan, tetap menjaga kesehatan dan kemana-mana jangan lupa bawa masker Ya, kecuali kalau misalnya kamu mau kenalan sama sebelah gitu, dia pun ciumnya tai kocal juga boleh sih. Jadi sebenarnya juga salah satu cara untuk bisa PDKT ya, gitu loh. 我没有戴口罩，帅哥可以送给我吗？我会给你我的电话。 Itu caranya ya goda ibu-ibu Dia bilang di apa? pasar. Gua terjemahin ya, dia bilang kita bilang gini, maaf mas, saya nggak bawa masker, ini nomor telepon saya. Mas ada masker nggak? Iya. Ini tukaran dah sama nomor teleponku gitu. Oke, ini di Masnya bridging. bilang boleh dong HP-nya aja Oh, gitu. iya. Nomornya nggak usah. Bridging katanya dong, apa rahasia sukses? Aku nggak mau tanya pasal kawin dengan orang Taiwan. Aku tanya biar sukses ke Agung. Tipsnya untuk sukses ya? Kamina tipsnya untuk jadi orang sukses apa sih? Sukses. Tip jadi orang sukses ya rajin. Rajin panggil Rajin sukses. panggil sukses. Rajin panggil hemat. Sukses itu kan setiap orang punya definisi masing-masing sih ya. Ya, saya punya definisi. Ada orang yang bilang sukses itu adalah punya keluarga yang harmonis ya. Ada orang yang bilang sukses itu punya duit Kaya banyak. raya, punya rumah villa, punya mobil banyak. Nah, bridgingnya kalau misalnya kamu pengen tanya apa sih tipsnya sukses, mungkin kamu harus tanya diri sendiri dulu ya. Menurut kamu sukses itu apa gitu loh. Jadi istilahnya gini loh. Kita bilang kita mau ke Taiwan. Ke Taiwan katanya bisa mewujudkan impian. Tapi kalau misalnya kita nggak ngambil aksi, terus kita nggak tahu mau gimana caranya ke sana, tentu kamu nggak bakal bisa datang ke Taiwan, betul nggak? Jadi menurut kamu definisi sukses itu apa? Kamu mesti mikir sendiri sih, gitu loh.
nggak ada yang bisa ngasih tahu kecuali diri sendiri yang tahu jawabannya. Jadi sukses itu setiap orang berbeda-beda. Beda-beda sih. Mungkin Beda-beda. kamu pertama udah sukses, saya sudah sukses bisa sampai di Taiwan. Saya sudah sukses punya pekerjaan. Iya. Jadi tergantung masing-masing. Oke. Dari Mami Ufa katanya, Kak, apa uang bantuan pemerintah Taiwan saat karantina hanya boleh diurus oleh majikan ya? Pada prinsipnya sih bisa ya, asalkan karena yang bayar itu kan si majikannya gitu loh. Jadi memang saat ini majikan Taiwan yang harus mengurus ya. Oke, makasih banget buat kawan-kawan yang udah nonton live ini. Semoga aja informasi yang kita sajikan bermanfaat ya. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra, terima kasih. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.